Malam Pak Sam, malam semua. Malam. Memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, jam sudah menunjukkan pukul 7 tepat. Itu artinya kita akan mulai edisi sertaan kita pada kesempatan malam hari ini, di mana kita akan membahas tentang kitab Ester. Ya, sebuah kitab yang mungkin namanya banyak dipakai orang, tidak asing namanya, tapi kitabnya jarang kita baca, atau buat kita yang suka membaca Alkitab, ini akan menjadi pertanyaan. Kenapa kitab seperti ini masuk di dalam kategori kitab suci? Ya, kenapa bisa seperti itu? Nanti kita akan lihat di dalam penjelasannya, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam persekutuan kita, dalam sersan kita pada kesempatan malam hari ini, kita akan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 282, yaitu seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, akan menjadi pujian pembuka kita. Besar kecil semua, sekarang dan
Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan kita akan membuka di dalam doa. Mungkin saya minta tolong Pak David Sompotan boleh bikin doa buka, Pak David? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sam. Mari Bapak Ibu kita mulai bincang sersan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana kami boleh kembali bersekutu di malam hari ini dalam bincang sersan. Biarlah kiranya dalam persekutuan ini Engkau sendiri yang boleh hadir, Engkau sendiri yang boleh mengawali, dan biarlah persekutuan ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati Bapak Pendeta Samuel yang akan membawa firman-Mu ya Tuhan, agar senantiasa firman yang Ia sampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bawa persekutuan kami malam hari ini, dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak David Sompotan. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, seperti yang saya katakan di awal dan juga yang bisa Bapak Ibu buka di dalam WA atau di medsos kita hari ini malam ini akan membahas tentang kitab Ester. Gitu ya Bapak Ibu, sebuah kitab yang sebenarnya kitab ini kalau buat Bapak Ibu yang baru mau memulai program membaca Alkitab, ya baru mau start dengan kesetiaan program membaca Alkitab seperti sebuah membaca buku dari awal sampai dengan akhir, saya cukup merekomendasikan kitab ini. Selain daripada kitab Wahyu yang akan menimbulkan banyak pertanyaan, kitab Kidung Agung yang membuat kita akan mensensor anak kecil ketika membacanya, tapi kadang harus dibacakan. Kalau kitab Ester ini Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ini istilahnya di dalam perfilman, ini adalah film yang semua umur bisa, ya. Walaupun nanti mungkin ada banyak pertanyaan di sana, ini maksudnya apa, ini apa, tetapi Bapak Ibu serta saudara-saudari kan for starter istilahnya, untuk mereka yang baru mau mencoba menggali dan membaca Alkitab, saya sangat merekomendasikan kitab Ester ini karena kitab ini adalah kitab yang satu singkat, yang kedua mudah dicerna, yang ketiga semua kalangan usia bisa menerimanya, ya, dan bacaannya tidak terlampau repot. Namun bagi kita yang senang membaca Alkitab, bahkan kita yang mungkin gelarnya khatam Alkitab berkali-kali, saya aja nggak berani mengaku khatam Alkitab ya Bapak Ibu, walaupun bacaan leksioner itu menolong kita untuk membaca Alkitab dari awal sampai dengan selesai, tetapi saya nggak berani menyatakan diri saya sudah khatam Alkitab. Kalau mengerti ya, tetapi kalau dibilang khatam dari awal sampai dengan akhir, bahkan menyelesaikan pembacaan tapi tidak mengerti, nah saya nggak berani mengklaim hal itu. Kitab Ester ini adalah kitab yang mudah dicerna, tapi buat kita yang sudah sering atau sampai sudah khatam berulang kali Alkitab, maka kitab Ester ini akan menjadi sebuah kitab yang membuat kita bertanya-tanya. Ya. Kenapa? Karena mungkin kita akan tergelitik ketika membaca kitab ini. Yang benar aja ini masuk ke dalam Alkitab, ya. Kok bisa kitab seperti ini masuk ke dalam Alkitab? Kenapa? Kalau dikatakan yang pertama, ciri umumnya Bapak Ibu, inilah yang saya bilang membuat pertanyaan. Karena di dalam bagian Alkitab ini Bapak Ibu, nggak ada kata Tuhan ya. Selain kitab Kidung Agung, dia adalah, kitab Ester ini adalah kitab kedua yang tidak menyebutkan kata Tuhan, kata Allah sama sekali. Mungkin kita yang sudah sering membaca, kita akan bertanya, kok bisa ini masuk? Tidak ada cerita tentang Tuhannya di dalam. Alkitab itu kan bercerita tentang Tuhan, kesaksian tentang Tuhan. Kok bisa kitab ini masuk selain Kidung Agung? Kalau Kidung Agung, kenapa dia masuk? Karena dia menggambarkan relasi antara Tuhan dengan manusia yang sangat erat, yang sangat dekat, bahkan sangat intim, digambarkan seperti pasangan, laki-laki dan perempuan. Tapi kalau kitab Ester ini juga merupakan sebuah kitab yang kalau Bapak Ibu senang menyelami sejarah Alkitab, sejarah kanonisasi atau penyusunan kitab-kitab, maka ini adalah kitab yang paling terakhir diterima dalam susunan kanon. Paling terakhir diterima dalam susunan perjanjian lama.
di mana perjanjian lama ini dirumuskan dalam sebuah sidang ya, di daerah Yamnia gitu ya Bapak Ibu, yang dilakukan oleh tua-tua Yahudi. Kenapa ada sidang-sidang yang menentukan urutan perjanjian lama? Karena pada waktu itu ada sebuah komisi yang disebut sebagai 70 tua-tua itu melakukan penerjemahan dari Alkitab perjanjian lama bahasa bahasa Yahudi ke bahasa Yunani. Namun hasilnya bertambah. Ya itulah yang disebut sebagai tambahannya, itu yang disebut sebagai Dietera Kanonika atau kanon kedua. Yang diakui oleh sidang Yamnia itu adalah kitab yang tidak termasuk Deuterokanonika itu, gitu kan. Deuterokanonika ceritanya beda lagi, tidak tercakup dalam materi kita hari ini. Saya sudah pernah ceritakan kalau nggak salah soal Deuterokanonika di pertemuan tentang kanonisasi. Bapak Ibu bisa cek di YouTube GKI Cicurug, playlistnya adalah playlist Bincang Sersan ya. Nah, kitab Ester ini, kembali ke kitab Ester Bapak Ibu, ini adalah kitab yang tidak ada kata Allahnya. Sampai mungkin kita bertanya-tanya di mana peran Tuhannya. Dan ini yang membuat orang yang bersidang itu membuat kanon Alkitab itu bertanya-tanya, ini gimana kita mau masukin? Yang benar aja, nggak ada kata Tuhan. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang tergelitik ya nanti kita akan mendalaminya. Karena apa? Ternyata kitab Ester ini justru menawarkan pandangan teologis yang berbeda. Ya. Dan yang kedua Bapak Ibu, kitab Ester ini adalah letaknya dalam perjanjian lama itu setelah Ezra dan Nehemia. Dia golongannya adalah golongan tulisan-tulisan, bukan nabi-nabi, ketuvim, golongan tulisan-tulisan. Nah, tetapi walaupun secara kanonisasi dia terletak setelah Ezra dan Nehemia, tapi ini menceritakannya atau apa yang dibahasnya itu terjadi pada zaman Ezra dan Nehemia. Ya. Jadi di antara Ezra dengan Nehemia itu kan ada gap. Nah, ini yang diceritakan di sini. Gapnya kurang lebih di situ. Ketika bangsa Yahudi itu masih berada di Persia. Ya, berada di Persia. Karena yang diceritakan adalah Raja Xerxes I atau disebut sebagai Raja Ahasuerus. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ini kitab Ester ini menjadi sebuah dasar dalam tradisi umat Yahudi merayakan Hari Raya Purim. Bukan Putin ya Bapak Ibu. Hari Raya Purim. Ya, apa sih Hari Raya Purim itu? Hari Raya Purim itu di mana bangsa Yahudi merayakan kebebasan. Kebebasan dari apa? Kebebasan dari mereka yang harusnya tadinya binasa, kena genosida, begitu ya Bapak Ibu. Jadi nggak jadi. Gitu ya, nggak jadi kena genosida. Kenapa nggak jadinya? Nah, ini yang nanti kita bahas. Ada di dalam kitab Ester. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Ester dari awal sampai dengan selesai, nggak nyampe sehari kelar. Cuman 10 pasal dan ceritanya gampang dicerna kok, baik TB1 maupun TB2. Gampang dicerna. Ya, nggak susah-susah banget. Nggak kayak Mazmur 119 yang beratus-ratus ayat. Sederhana. Ini sangat recommended buat starter, orang-orang yang baru memulai menggali pembacaan Alkitab dan mau mencoba memahami isi firman Tuhan. Ini yang paling simpel. Bapak Ibu bisa mulai dari sini. Dan di sini ada perayaan yang dari dasar, yaitu perayaan Hari Raya Purim, di mana masyarakat Yahudi merayakan pembebasan. Oh, kami tidak jadi dipunahkan dari bumi ini, begitu ya, dari daerah tempat mereka berada. Yang keempat Bapak Ibu, tokoh sentralnya ada 3. Yang berkonflik di sini tuh 3 kurang lebih. Ya. Yang rame gitu ya. Walaupun ada 2 peran yang lain, yaitu Ratu Wasti dan juga Raja Ahasuerus, tapi mereka minor role gitu ya, nggak terlalu banyak di sini. Ratu Wasti di dalam pasal 1, Raja Ahasuerus dialognya nggak terlalu banyak, baru di tengah-tengah sama di akhir. Yang banyak di sini adalah pertama Mordekai. Bahkan sampai di Ester 10 itu ditutup dengan cerita tentang Mordekai gitu, sampai saya bilang ini kitab Ester apa kitab Mordekai sebenarnya gitu ya. Yang kedua adalah Haman bin Hana siapa gitu, ada nanti kita bahas, itu yang menjadi musuhnya Mordekai. Dan yang ketiga adalah Ester itu sendiri, yang dimana Ester itu nama aslinya bukannya Ester. Siapa namanya nanti kita cek di pembahasan selanjutnya. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, kenapa saya rekomendasikan ini for starters gitu ya.
atau mungkin anak-anak muda yang mau belajar membaca Alkitab, menggali Alkitab, para remaja, bahkan anak-anak kecil sekolah minggu, kecintaan terhadap Alkitab bisa kita mulai dari kitab Ester. Karena apa? Karena gaya penulisannya mirip novel. Novelnya bahkan ini bukan novel yang kelas kayak tulisannya si Fyodor Dostoevsky gitu ya, seperti si Anna Karenina, gak kayak gitu Bapak Ibu, bukan kayak Bumi Manusia, enggak berat-berat amat. Ini kayak novel teen lit lah. Ya, novel-novel percintaan anak muda gitu yang ya, apa ya, Laskar Pelangi ya, kita bisa sebutkan novel-novel yang muda, Laskar Pelangi, lalu juga ya yang banyak terlalis di toko buku di beberapa tempat itu gitu ya. Nah itu gaya penulisannya mirip, bahkan ini lebih ringkas, gak nyampe sehari. Bahkan kita nggak butuh 12 jam untuk menyelesaikan kitab ini. Kalau kita membaca dengan setia, paling 1 sampai 1,5 jam sudah selesai kitab Ester itu. Ini seperti novel dan alurnya jelas. Mirip novel, dan buat starters untuk menggali Alkitab gitu ya, pemula membaca Alkitab awal-awal ini sangat direkomendasikan. Karena nggak berat. Kalau kita awal-awal langsung baca Kejadian ya stres. Ya Kejadian 1 sama Kejadian 2 kok kayak inkonsisten. Stres kita langsung tiba-tiba baca Wahyu. Yang ada nggak bisa tidur malamnya. Ini bener apa enggak? Tapi kalau kita baca kitab Ester, kita tenang. Malam bisa tidur. Gitu ya. Bahkan kitab ini membuat kita bisa terbangun. Mirip sebuah novel khususnya novel teen lit, bukan novel yang berat-berat kayak Anna Karenina dan novel-novel yang lain, tapi ini novel yang ya konsumsi pribadi anak-anak muda zaman sekarang. Nah, kalau bicara tentang kitabnya, maka jangan lupa kita juga bicara tentang orangnya di sini. Orang yang dijadikan nama kitabnya yaitu Ester sendiri. Siapakah Ester? Yang pasti ini bukan Ester yang ada di GKI Curug atau di mana-mana begitu ya. Tetapi ini yang kita bahas adalah Ester yang dalam kitab. Siapakah dia? Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita membuka Ester 10 ayat 1 sampai dengan 3, kita akan menemukan bahwa dia adalah anak angkat Mordekai. Terus juga di Ester Ester sebelumnya di ayat saya typo. Ini Ester 2 ya kalau nggak salah. Pokoknya di kitab-kitab awal tentang identitas Ester itu dijelaskan di 10 juga dijelasin lagi bahwa dia adalah bawahan dari anak angkatnya Mordekai. Bapak ibunya udah tidak ada. Jadi boleh dibilang Ester ini sudah yatim piatu begitu ya. Di dalam Ester 2 ya, sebenarnya bukan Ester 10, harusnya Ester 2. Dia punya nama asli namanya Hadassah. Ya, jadi kalau ada Bapak Ibu yang punya saudara, punya teman atau punya koneksi yang namanya Hadassah, itu nama yang alkitabiah sekali, dan bahkan itu nama orang Yahudi. Karena apa? Karena itu nama aslinya Ester. Artinya apa? Artinya bunga murad, bunga murad gitu ya, myrtle. Itu bunga yang bagus, bunga yang sangat baik. Kalau nggak salah, saya lupa bisa nemu di sini atau enggak, tapi yang pasti itu bunganya sangat baik gitu ya. Dan kenapa dia diangkat oleh Mordekai? Karena Mordekai masih punya hubungan saudara sebenarnya dengan ayah ibunya, tapi yang pasti pada saat itu ketika Ester lahir, ibunya meninggal. Sebelum Ester lahir, bapaknya sudah meninggal. Jadi dia sudah yatim piatu dari awal. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, dia menjadi ratu dari Ahasveros. Setelah apa? Di dalam Ester 1 dikatakan Ratu Wasti itu dibuang. Ada yang ditolak. Dan pada awalnya sebenarnya kalau kita baca Ester 2, Mordekai itu ngajarin hal yang berat ya, bahwa gak boleh kamu ngomong kamu itu orang Yahudi. Jadi identitas aslinya itu agak di-keep gitu ya. Jadi ibarat kata misalnya kalau saya kenalan, nama saya Samuel, saya nggak akan kalau saya menempatkan diri dalam kitab ini, maka saya dipesankan oleh orang tua saya tidak memperkenalkan diri sebagai seorang Tionghoa, nggak boleh ketahuan gitu. Begitu juga dengan Ester, nggak boleh ketahuan dia itu adalah seorang Yahudi. Karena apa? Karena nanti ada dampak jangka panjangnya. Dampak jangka panjangnya apa? Nanti kita lihat di dalam pembahasan selanjutnya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ini kalau tadi adalah bagian pengenalan, pasal 1, pasal 2. Nah, ini kita masuk ke dalam titik klimaks. Ya, pasal 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8, sampai 9 kurang lebih.
Apa titik klimaksnya Bapak Ibu? Kalau kita lihat di dalam pasal 3 di situ ada seorang yang namanya Haman. Haman bin Hamedata, ya, bukan seorang Yahudi. Dia naik menjadi pejabat penting dalam kerajaan Persia yang diperintah oleh Xerxes I ini, Ahasiweros. Ya. Dalam bagian ini kita lihat Haman ini punya hasrat untuk memunahkan orang-orang Yahudi yang berada di kerajaan tersebut. Karena apa? Karena dia melihat pelanggaran sederhana Mordekai, yaitu tidak hormat kepada raja. Dan ketika dia ngomong itu menghasut Raja Ahasiweros, raja sempat setuju bahwa dia udah nih, cincin saya yang biasa dipakai untuk cap itu ya, kamu pakai untuk bikin cap menjadi titah raja. Ya. Jadi hampir terjadi genosida pada saat itu ya Bapak Ibu, genosida yang memusnahkan orang Yahudi ketika mereka sudah tidak lagi menjadi negara merdeka, ketika mereka dalam pembuangan, hampir terjadi genosida pada saat itu. Nah, Haman bin Hamedata ini menggunakan kekuasaan yang ada padanya untuk melaksanakan misi tersebut, ya, untuk memunahkan orang-orang Yahudi. Gimana? Dia yang pertama harus dilakukan adalah menyingkirkan Mordekai. Mordekai, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca di Ester 10, dia adalah pejabat penting. Ya. Dan di pertengahan kitab Ester juga dinyatakan bahwa dia pejabat penting. Kenapa? Selain dia memiliki posisi yang cukup tinggi dalam kerajaan Persia, di mana orang-orang buangannya, pada saat itu orang-orang Yahudi yang menjadi wilayah jajahan Persia itu mendapatkan porsi untuk bisa duduk di bangku pemerintahan. Mordekai ini pernah menyelamatkan Raja Ahasiweros. Kalau kita baca di Ester 2 di bagian beberapa ayat terakhir, di situ karyanya Mordekai. Makanya Ahasiweros tuh kayak ada hutang budi sama dia. Gitu ya. Dan pada saat itu, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, apa yang Haman ingin lakukan terhadap Mordekai tidak hanya sekedar memunahkan orang Yahudi, tapi karena dia adalah representasi kehadiran orang Yahudi, perwakilan orang Yahudi dalam tampuk pemerintahan kerajaan Persia, dia ingin menyingkirkan Mordekai dengan cara yang memalukan, yaitu apa? Mendirikan tiang penyula, gitu ya. Yang nanti kalau saya suka mengatakan kalau tiang yang agak tinggi gitu, tiang bendera, saya suka bilang oh itu tiang Mordekai itu. Kenapa? Karena dibuat cukup tinggi. Kalau kita lihat tiang penyula itu tiang apa? Nah, kalau Bapak Ibu mencari sula, arti kata sula itu orang kalau nggak salah modelnya tuh kayak ditusuk seperti sate di dalam tiang itu, gitu ya. Hukumannya begitu. Jadi dijatuhkan di atas tiang dan dia ditusuk seperti sate. Agak sadis, tapi pada saat itu adalah hukuman yang bukan hanya sadis tapi memalukan. Menjadi simbol bahwa kamu orang Yahudi punya representasi, orang tinggimu saya sikat, saya habiskan, gitu ya. Udahlah kalian semua habis aja. Begitu. Nah, kenapa ini tidak terjadi? Karena Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ini yang menjadi poin teologis kitab Ester. Sekalipun tidak ada sebutan kata Allah, kayak nggak ada peran Tuhan di situ, tapi Tuhan sebenarnya dia berperan. Bahwa Tuhan itu sebenarnya berperan. Lewat siapa? Yang pertama lewat Mordekai, yang kedua lewat Ester. Walaupun Ester menjadi istri orang non-Yahudi, ya, sebuah hal yang sebenarnya buat orang Yahudi itu memalukan. Karena orang Yahudi itu Bapak Ibu orang yang dikenal menjaga kemurnian gen. Ya, khususnya orang Yahudi yang tinggal di daerah Yudea. Makanya konflik Yudea dan Samaria itu belum selesai sampai zaman Tuhan Yesus nggak kelar-kelar gitu ya. Sampai hari ini juga, ya hari ini walaupun sudah ini tapi udah nggak terasa lagi. Kenapa? Karena orang Samaria itu kan Israel Utara. Israel Utara itu melakukan kawin campur. Sedangkan Yudea, walaupun mereka dibuang, mereka tetap menjaga kemurnian dengan melakukan perkawinan yang tetap setali. Orang Yahudi ketemu orang Yahudi lagi. Ya. Kalau orang Samaria itu udah kawin campur. Jadi grade-nya udah agak turun di mata orang Yudea. Gitu ya. Nah, buat orang Israel itu mencemari kesucian mereka sebagai umat pilihan Allah. Nah, walaupun seperti itu, tetapi tidak membatasi karya Tuhan. Kenapa? Tetap Ester dipakai Tuhan kok, walaupun dia menikah dengan Raja Ahasiweros yang bukan keturunan Yahudi. Tetapi karya Tuhan itu lewat siapa saja bisa dipakai. Ini tekanannya.
Tidak menghalangi kuasa Tuhan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mungkin pernah mendengar atau memesankan kepada anak cucunya, sanak saudaranya, kalau bisa cari suku yang sama lagi, jangan-jangan kita ini keturunan Yahudi, gitu ya Bapak Ibu, karena itu ciri khas orang Yahudi itu kayak gitu, ya mencari yang sama-sama Yahudi lagi kalau bisa. Jangan-jangan kita punya keturunan Yahudi karena kita punya kecenderungan mencari yang sama, ya. Orang Jawa ketemu orang Jawa lagi, orang Jawa ketemu orang Tionghoa lagi, orang Batak ketemu orang Batak lagi. Jangan-jangan kita ini di Indonesia ini punya gen-gen Yahudi yang tidak terlihat, gitu ya Bapak Ibu. Nah, di dalam kitab Ester hal ini tidak dipakai. Karena apa? Karena Ester yang menikahi Raja Ahasiweros justru dipakai Tuhan. Walaupun kata orang sudah, grade-nya udah turun, udah tidak kualitas sempurna lagi karena sudah berkurang kemurniannya. Tapi apa? Justru dia yang dipakai Tuhan. Kalau nggak ada Ester, maka bangsa Yahudi habis sudah, selesai. Ya, karena Mordekai tidak terlalu bisa menyampaikan itu. Dan posisinya dia kan bawahan raja. Sedangkan Ester ini kan keluarga raja, punya hak khusus. Karena kecantikannya, dia punya hak khusus. Dan raja mendengarkan dia. Ya. Nah, setelah yang terjadi, setelah pergunjingan itu semua terjadi dan juga boleh dikatakan bahwa istilahnya Ester menyampaikan hal persoalan Haman itu kepada raja dan Bapak Ibu bisa melihat semua di kitab Ester apa yang terjadi berikutnya Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Nah, yang terjadi berikutnya yang menjadi hasil akhir, maka saya katakan bahwa kitab Ester ini sangat singkat dan recommended untuk pemula yang mau belajar rajin membaca Alkitab, sangat sederhana. Hasil akhirnya apa? Yang terjadi Bapak Ibu kalau kita membaca dari kitab Ester 4, 5, 6, 7 dan sampai ke Ester 7, Mordekai yang harusnya dihukum itu tidak dihukum. Justru apa? Akhirnya Haman yang dihukum. Ada peristiwanya di Ester 7. Dan Mordekai sudah menyiapkan Haman telah menyiapkan tiang untuk menghukum Mordekai. Tapi justru itu jadi senjata makan Tuhan. Ya. Senjata makan Tuhan karena apa? Justru dia yang disula, dia yang ditusuk di sana, dia yang ya istilahnya dipermalukan. Dan bangsa-bangsa yang kroni-kroni politiknya itu yang akhirnya nanti dihajar habis-habisan oleh bangsa Israel yang jumlahnya tidak sedikit. Ketika Tuhan memakai, maka tidak ada yang bisa menghalangi apapun yang dipakainya. Termasuk Mordekai. Walaupun dia sudah punya cap raja, walaupun sudah punya ini, tapi ketika Tuhan memakai Ester dan Mordekai, bahkan juga ada kontribusi besar dari umat Yahudi di sana yang mau berdoa, yang mau berpuasa. Dan doa mereka didengar oleh Tuhan dan Tuhan peduli kepada mereka, maka tidak ada yang bisa menghalangi kuasa Tuhan di sana. Haman yang tadinya mau mempermalukan orang-orang umat pilihan Allah, justru dia yang dipermalukan. Yang tadinya mau mempermalukan Allah, justru dia yang dihajar habis-habisan dan bahkan dia yang disulat. Dan juga apa? Kita lihat Bapak Ibu, bangsa Yahudi tidak jadi punah, tidak jadi genosida. Raja Ahasiweros menarik perintah itu. Dan apa? Di Ester 8 keadaannya berbalik. Ya. Ada turn of the tide, ya. Bahwa gelombangnya berbalik, tidak lagi menghantam kita, tetapi justru menjadi pendorong kita untuk bisa sampai. Dari yang tadinya headwind, kalau pakai bahasa angin gitu ya Bapak Ibu, angin dari depan, headwind, menjadi tailwind, anginnya dari belakang. Berubah, anginnya mendorong bangsa Yahudi untuk eksis dan bahkan mereka bisa melakukan hal yang besar, yaitu mempertahankan diri, bahkan menghancurkan musuh-musuh mereka. Ya Raja Ahasiweros dari yang tadinya nggak mau memberikan bangsa Yahudi hak khusus, justru memberikan kepada orang-orang Yahudi hak untuk mempertahankan diri. Dan apa di sini kalau kita lihat, ketika Tuhan menunjukkan kuasanya yang besar, amarahnya yang begitu besar, ya benar-benar habis semua. Kalau kita baca Ester 9 Bapak Ibu, orang Yahudi ini balas dendam misalnya. Itu habis semua.
dan sangat-sangat sadis, bahkan lebih sadis. Ya, sampai Raja Ahasiweros akhirnya pusing. Gitu ya. Akhirnya dipanggil lagi Mordekai dan juga ya sudah, tolong disurati semuanya supaya tidak terlalu menjadi barbar dan keamanannya malah hilang. Gitu ya. Mordekai akhirnya apa di dalam bagian ini? Menetapkan Hari Raya Purim, sebuah perayaan di mana mereka bersyukur tidak jadi dipunahkan, tidak jadi dihilangkan dari dunia ini. Dan bahwa Tuhan hadir, Tuhan mendengar doa mereka, Tuhan bekerja untuk mereka, bahkan Tuhan mau menolong mereka, dan Tuhan memakai cara-cara yang tidak mereka pikirkan. Itu intinya Hari Raya Purim. Mereka merayakan itu sebagai simbol pembebasan dan simbol bagaimana Tuhan berkarya bagi umat pilihannya. Dan ketika membuka Ester 10 yang cuma sekian ayat itu, Mordekai mendapat kehormatan. Jadi setelah sekian panjang bicara tentang pergunjingan Ester, Haman, Mordekai, di terakhir itu Mordekai punya kredit khusus. Ya, sampai di situ, bukankah kalian bisa baca di dalam kitab raja-raja ini dan raja-raja ini, ada kitab yang diacu. Makanya kenapa kitab Ester ini menjadi seolah-olah seperti sebuah novel, karena closingnya itu kayak, ya kita habis cerita panjang, ya seperti sebuah fairy tale, sebuah novel gitu, closingnya adalah, kamu bisa baca tentang orang ini di kitab ini dan kitab ini. Itu kitab yang lain gitu ya Bapak Ibu, ada di sana di Ester 10 kitab yang dimaksud. Di situ bagaimana kita lihat Mordekai mendapatkan sebuah kehormatan dan posisi yang penting, serta menjadi konklusi dari apa yang terjadi dalam kitab Ester. Nah, dari 3 poin ini Bapak Ibu, kalau kita lihat ada beberapa inti. Dari kitab yang sangat sederhana, 10 pasal, ada beberapa poin yang menjadi inti. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Yang pertama Bapak Ibu, ini menggambarkan realitas kita. Kitab Ester kadang menggambarkan realitas kita sebagai manusia yang apa ya, boleh kalau bahasa yang gampang itu adalah bukannya membanggakan Tuhan tapi membanggakan diri sendiri. Itu karena saya. Kalau nggak ada itu, kalau nggak ada saya maka nggak akan jadi jembatan itu. Kalau nggak ada saya maka makanan ini nggak akan enak. Kalau nggak ada saya nggak ada ini dan nggak ada itu. Kitab Ester ini menggambarkan bagaimana kita di dalam memaparkan diri kita sehari-hari. Tuhannya tuh nggak ada. Tetapi apa? Walaupun nggak disebut, sebenarnya karya Tuhan itu ada. Dan Allah selalu hadir. Walaupun ia nggak dimention, ia tidak mendapatkan kredit itu apresiasi ya. Film tuh kan di belakang ada kredit title gitu ya, orang-orang yang berperan. Walaupun nama Tuhan tidak masuk di situ, tapi apa? Karya Tuhan nyata. Makanya kitab Ester ini mengajarkan atau memperlihatkan sebenarnya kita itu nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan Ester bisa memaparkan tentang dirinya dan Ahasiweros menerima itu, habis dia. Karena apa? Pedang sudah ada, tinggal disikat saja. Dan dia raja, bisa ngapa-ngapain. Mordekai selesai dari itu. Haman bisa berkuasa. Tapi karena Tuhan membela umatnya, dia hadir dan nyata dalam pergumulan umatnya. Walaupun tidak disebutkan, karyanya menolong mereka. Makanya melalui kitab Ester ini Bapak Ibu, ajakan yang pertama buat kita apa? Ajakan yang pertama adalah mengakui bahwa semua yang ada pada kita, apa yang kita rasakan, bahkan semua pengalaman baik pahit, manis, buruk, baik, senang, sedih, sehat, sakit, itu semua adalah karya Tuhan. Bukan karena kita. Karena Tuhan yang mengizinkan itu terjadi, untuk apa? Untuk kebaikan kita. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bahwa Tuhan bisa pakai, Allah bisa menggunakan siapa saja menyelamatkan umatnya. Dengan cara apa saja yang dia kehendaki untuk menunjukkan kekuasaannya. Kalau cerita di dalam kitab Ester tidak ada Haman, maka tidak mungkin bangsa Israel yang pada saat itu di pembuangan dengan krisis moralitasnya mau berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Haman dipakai oleh Tuhan walaupun akhir hidupnya sadis gitu ya Bapak Ibu, menyedihkan. Haman dipakai Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka itu punya Tuhan.
Dan walaupun kalian udah lupa sama saya itu masih bekerja sampai hari ini. Menjaga kalian, memonitor kehidupan kalian. Dan bahkan kadang, ya Tuhan seperti orang tua kita. Perlu menyentil kita, perlu menghukum kita untuk mengingatkan. Gitu ya. Nah, sentilan Tuhan. Kalau orang tua nyentil, paling kita cuma teriak, "Au!" begitu doang. Tapi kalau udah Tuhan yang nyentil, ya hampir mati lah gitu ini. Hampir habis bangsa ini. Dan Tuhan bisa pakai cara apa saja yang Ia kehendaki untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Jangan hanya kita berpikir Tuhan itu menyertai kita dengan cara-cara yang baik saja, Bapak Ibu. Cara-cara yang buat dalam pikiran kita nggak kebayang sebelumnya. Itu bisa Tuhan pakai untuk menyadarkan kita. Contoh sederhana, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. 6 hari, kalau boleh dihitung, Jumat lalu ada kecelakaan. Hari ini ada kecelakaan dan istilahnya MDT atau BDT lah saya sebutnya, berpulang di tempat gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita melihatnya dalam cara yang pikiran primitif Bapak Ibu, kita akan mengatakan, oh udah waktunya kayaknya emang begitu. Ya, kalau orang dikasih yang lagi berduka dikasih kayak gitu, habis kita ya. Atau yang kedua kita lihat, ya memang udah nasibnya begitu ya. Atau ya kita kadang menyalahkan, naik motornya kenceng-kenceng sih. Tapi Bapak Ibu, kalau kita berpikir dalam kacamata yang lain, ketika kita melihat bahwa ini sebenarnya Tuhan punya maksud, mau ngingetin kita, ini jadi sebuah hal yang men-trigger atau memantik kita untuk apa? Memperhatikan. Memperhatikan apa? Memperhatikan kondisi jalanan kita yang pertama. Bahwa ternyata jalanan kita itu perilaku orang-orang yang mengemudi dan berkendara di jalan tidak semuanya baik. Ada faktor X yang membuat kita menjadi celaka. Kita sudah hati-hati tapi orang lain yang kena. Lalu yang kedua apa? Keselamatan, safety riding. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ketika kita memiliki kendaraan, berapa banyak dari kita yang memperhatikan safety-nya, remnya ada atau tidak. Ketika anak-anak kita pakai atau saudara-saudara kita pakai, bagaimana cara mengendarai mereka? Apakah mereka mengendarai dengan kehati-hatian, dengan usaha untuk memperhatikan orang lain juga, menjaga bahwa ini jalanan milik bersama, atau mengemudikan dengan jalanan milik sendiri? Dan yang ketiga Bapak Ibu, kadang Tuhan juga lewat hal-hal yang miris, hal-hal yang sedih, Tuhan mengingatkan kita. Sebagai contoh tadi, apa yang Tuhan ingatkan? Bahwa kadang kita harus memonitor diri kita sendiri. Ketika kita lelah, ketika kita capek, jangan memaksakan diri untuk berkendara. Lebih baik istirahat, gitu ya, atau naiklah kendaraan umum. Dan ini juga yang menjadi poin di dalam kitab Ester, bahwa Tuhan bisa pakai cara apa aja untuk ngingetin bahwa Dia itu ada. Dengan cara yang sadis, dengan cara yang manis, dengan cara yang buruk atau cara yang baik. Tuhan bisa mengingatkan. Karena apa? Karena Tuhan Maha Kuasa. Setan aja beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus menghardik, ketika dia setelah 40 hari 40 malam puasa, dia bilang, hai iblis, hanya kepada Tuhan sajalah engkau beribadah. Berarti apa? Setan aja beribadah sama Tuhan. Jangan kita kalah sama setan, Bapak Ibu. Kita ini umat pilihan Allah. Setan aja beribadah sama Tuhan. Masa kita menjadikan diri kita sebagai Tuhan atau bahkan barang-barang lain menjadi Tuhan atas kita dan bukan Tuhan yang menyelamatkan kita. Nah, poin ketiga, ini juga yang menjadi intinya, bahwa siapa saja yang melawan Allah dan umat pilihannya, dia tidak akan selamat. Justru dia akan binasa. Siapa saja yang melawan Tuhan, maka dia akan binasa. Dari kitab yang sederhana cuma 10 pasal ini, yang bahkan saya katakan ini seperti novel. Buat anak muda ini sangat recommended buat dibaca. Ya, remaja, anak sekolah minggu ini sangat recommended karena mereka bisa baca dengan cepat dan bisa menjadi start untuk kitab-kitab yang lain. Tapi apa? Poin juga yang di situ menjadi poin utama adalah kalau kita melawan Allah dan melawan umatnya, melawan umat Allah, kita tidak akan selamat. Kita akan binasa. Karena apa? Yang kita lawan ini super power. Raja di atas segala raja. Penguasa di bumi aja takut sama Tuhan. Kalau kita lawan Tuhan,
Ya siapa yang mau jadi teman kita? Nggak ada. Ya Tuhan menyentil kita sedikit sudah selesai kok kita. Kalau Tuhan memutuskan, udah Esther dibunuh, Mordekai disulam, kitabnya selesai, lain aja ceritanya. Tapi ketika Tuhan memperhatikan umatnya dan dia mau mengajarkan kepada bangsa Israel, bangsa Yahudi yang waktu itu di pembuangan bahwa mereka punya Allah yang hidup, dia tunjukkan dengan ia melawan Haman bin Hamedata itu. Bahkan memampukan bangsa Yahudi yang tadinya hidup di dalam pembuangan, mereka berani untuk melawan bangsa-bangsa yang menjadi musuh mereka. Ini Bapak Ibu yang bisa saya bagikan sedikit mengenai kitab Esther. Mungkin kita bisa memperdalam di bagian diskusi dengan pertanyaan dan juga hal-hal lainnya yang mau di-sharing. Silakan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mau diperjelas, waktu dan tempat dipersilakan. Ada Bapak Ibu saudara-saudari yang mau ditanyakan atau mau dibagikan, atau bahkan ada Bapak Ibu yang baru habis membaca kitab Esther. Silakan Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada berarti saya yang bertanya. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ada tokoh Alkitab ya, yang namanya yang menjadi musuh Mordekai. Siapakah namanya? Yang menjadi musuh Mordekai dalam kitab Esther, saudara-saudari Bapak Ibu. Siapa namanya? Haman, Pak. Haman. Nama lengkapnya siapa? Haman bin Hamedata, Pak. Betul. Haman bin Hamedata. Kalau nama aslinya Esther, siapa? Ayo. Tadi dijelasin loh. Hadasa, Pak. Hadasa. Hadasa, apakah artinya? Pohon apakah itu? Bunga. Bunga apakah itu, Bapak Ibu, saudara-saudari? Hadasa. Ayo, bunga apa Hadasa? Ayo, tadi saya jelasin di awal. Hadasa itu adalah artinya bunga titik-titik-titik. Kalau ketambahan T di tengahnya beda artik tuh. Tipis. Depannya huruf M. Lima huruf, depannya huruf M, huruf terakhir adalah D. Dua, ya, M. Ayo, Pak Ibu. Murad bukan, Pak? Murad, ya. Kenapa saya katakan kalau ada T-nya di situ, kalau ditambahkan T itu berubah gitu ya artinya, dari bunga murad jadi bunga yang lain gitu ya. Bunga murad, ya. Dan juga Bapak Ibu, berapa pasal kitab Esther? 10, Pak. 10 pasal, ya. Nah, selain kitab Kidung Agung, kitab Esther ini adalah salah satu kitab yang tidak mencantumkan kata titik-titik-titik. Allah. Tuhan. Allah, ya. Nah, jadi Allah atau Tuhan nggak ada di dalam kitab Esther ya, tetapi karyanya terasa. Ya Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, jika ingin Bapak Ibu ingin melihat lagi tayangan ini bisa dicek di YouTube GKI Cicurug. Dan kiranya apa yang saya bagikan ini boleh bisa menjadi semangat kita untuk semakin mencintai Alkitab kita dan membacanya gitu ya. Jangan hanya dibiarkan teronggok begitu saja, tapi bacalah, renungkanlah, dan jadikanlah itu sebagai pegangan hidup saudara bersama dengan keluarga yang mendampingi di kebaktian itu ya. Oke lah, tapi itu makna yang dalam sekali. Jadikanlah Alkitab sebagai pegangan hidup saudara semua, karena di situ berisi tentang firman Tuhan yang mengarahkan hidup kita. Kiranya apa yang tadi kita bagikan, apa yang tadi sudah dibagikan menjadi berkat bagi kita semua. Dan Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ke doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang saya cantumkan di warta jemaat ini.
pokok doa syafaat kita. Adakah yang mau ditambahkan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian? Pokok-pokok doa syafaat kita, ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Tidak ada tambahan? Baik, kalau sudah tidak ada tambahan, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini boleh memahami kitab Ester. Biarlah apa yang kami perdalam ini boleh meningkatkan semangat kami untuk membaca firman-Mu, menggali firman-Mu lebih dalam. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk gereja kami dengan segala kegiatannya ya Tuhan, dengan segala kebutuhannya, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Biarlah gerejamu ini boleh menjadi tempat di mana umat-Mu bersekutu dan bertumbuh. Para aktivis kami, para pengurus badan pelayanan jemaat, para anggota majelis jemaat, dan para karyawan kami kiranya Engkau berkati ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang mungkin menjadi bagian dari gereja ini namun belum tergerak untuk melayani, Engkau gerakkan, Engkau berikan kekuatan agar kami boleh melayani sesama dan melayani Engkau dalam persekutuan ini. Kami berdoa ya Tuhan, mengingat sanak saudara kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan, untuk Penatua Oktan Tanjung, untuk Bapak Willy Hartono, Ibu Hotna Borobrutu, Oma Lena, Ibu Tina, Bu Wahyuni Kristin Saragi, Ibu Misda Pandiangan, Ibu Marlina, Bapak Fekton Ardian Resnawan, Bapak Sutio, Bapak Jandi Damanik, Ananda Ayu, Naomi Sinaga, dan rekan-rekan kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan. Biarlah Tuhan Kau berkati mereka semua, dan biarlah Kau juga yang memulihkan kondisi mereka. Setiap keluarga yang mendampingi, Tuhan cukupkan kebutuhannya dan sukacita mereka kiranya Engkau tambahkan dari hari ke hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang memasuki masa liburan atau mereka yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Biarlah Tuhan Kau yang berkati mereka, Tuhan yang selalu pantau kehidupan mereka, dan biarlah semua apa yang mereka lakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ketika mereka harus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya Tuhan, baik di Cicurug ini maupun daerah sekitar Bogor maupun di luar kota maupun bahkan di luar pulau sampai ke luar negeri, biarlah Tuhan yang menyertai dan biarlah Tuhan yang menempatkan setiap mereka, dan biarlah Tuhan yang senantiasa menolong agar mereka hidup dalam tangan pemeliharaan-Mu. Para orang tua, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan agar mereka boleh mendoakan dan senantiasa mendukung anak-anak-Mu ini ya Tuhan dalam kasih. Juga untuk kegiatan remaja minggu depan ya Tuhan, untuk kegiatan kebersamaan remaja pada minggu depan, kegiatan ibadah lansia besok, dan juga semua kegiatan yang lain, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kami juga menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan. Jadilah pada kami seturut dengan ini hanya kami satukan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri bincang sersan kita pada kesempatan malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 341, yaitu Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Dan karena itu ya Tuhan,
Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, bincang sersan kita sudah selesai. Apakah ada pengumuman dari Komisi Dewasa? Silakan. Baik, terima kasih Pak Sam. Bapak Ibu, untuk pengumuman dari Komisi Dewasa untuk persekutuan rumah tangga onsite pada tanggal 3 Juli itu di rumah keluarga Bapak Hendra Yusuf atau Ibu Kristiana Ginanti. Mungkin tempatnya rencananya di Tenjo Ayu, atau mungkin lebih detailnya nanti kita lihat di WhatsApp saja. Demikian Pak Sam untuk pengumumannya. Terima kasih. Terima kasih Pak David, sambutan. Ada lagi Komisi Lansia Bapak Ibu? Ada perwakilan? Oke, kalau nggak ada maka saya umumkan saja bahwa besok Bapak Ibu lansia itu PRT lansia jadi besok ya, setelah senam, setelah acara sasia, namanya sasia kalau senam itu ya, setelah acara sasia senam lansia maka besok itu ada kegiatan PRT lansia, harusnya namanya Rabu Ceria, tapi karena besok spesial edisi di Kamis maka namanya jadi Kacia gitu ya, Kamis Ceria bersama lansia. Besok jam 10 di Ruang Ayub seperti biasa setelah senam ya, Bapak Ibu mohon dicatat. Untuk seragam saya pikir ada dress code-nya, Bapak Ibu bisa cek di grup lansia, nanti ditanyakan saja mau pakai baju yang mana, karena saya belum lihat dengan jelas, nanti ditanyakan lagi. Biasanya lansia ada dress code-nya begitu ya Bapak Ibu. Yang pasti besok lansia jam 10 ya, dan juga Bapak Ibu untuk pemesanan TB2 jangan lupa dibuka untuk gelombang kedua. Karena apa? Karena per bulan Juli Bapak Ibu saudara-saudara sekalian semuanya pakai TB2 sampai ke sekolah minggu anak-anak pakai TB2. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada untuk bisa membelinya, dan ya kalau Bapak Ibu mau beli sendiri juga silakan. Kalau ini kita memfasilitasi supaya yang secara kolektif saja. Dan juga Bapak Ibu diinfokan kepada seluruh anak-anak sekolah minggu kelas Daud, Yeskiel yang bawah sama kalau tidak salah Esther yang atas, itu kegiatan SAL pada tanggal 3 Juli 3 Juli, maaf bukan 7. 3 Juli. Ya, Ci, kelas berapa aja Ci Email? Sorry yang SAL. Daud Yeskiel, Pak. Daud Yeskiel ya. Oke, Ci. Luhur. Kegiatan yang Daud Yeskiel tanggal 3 Juli hari Rabu itu sudah libur sekolah, jadi kita akan belajar tentang bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Bapak Ibu bisa mendaftarkan anak-anaknya di guru kelas atau grup kelas masing-masing, khususnya kelas Daud dan kelas Yeskiel. Ya, juga Bapak Ibu mengingatkan hari Minggu kita beribadah seperti biasa, dan bagi Bapak Ibu yang menjadi anggota dari kelompok kerja Agape agar bisa segera melunasi iuran keanggotaan kelompok kerja Agape. Juga bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan dalam persembahan bulanan, kartu persembahan bulanan sudah tersedia di seberang. Bapak Ibu bisa mencari nama-nama dan atau mungkin bisa mengambilkan untuk temannya dan tetangganya yang dekat rumahnya begitu ya. Kartu persembahan bulanan sudah tersedia dan bisa diambil. Itu saja mungkin Bapak Ibu, jika tidak ada tambahan lagi. Mau untuk satu lagi untuk yang remaja, jangan lupa minggu depan hari Rabu jam 5 sudah harus berkumpul di lapangan kaum itu ya, karena akan berjalan. Maka kalau yang nggak ngumpul ya akan ditinggal gitu ya Bapak Ibu. Kepada remaja, pada orang tua mohon mempersiapkan anak-anaknya agar tidak begadang di tengah masa liburan ini, khususnya menjelang hari Rabu di minggu depan. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam, Batam dan rekan-rekan, saudara-saudara yang sehat Tuhan. Gusti Yesus memberkahi kita semuanya.